Hai Sobat Sehat, selamat datang di podcast Gizi Santai, tempat kita ngobrol seru tentang makanan, kesehatan, dan gaya hidup tanpa bikin pusing kayak ujian. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena itu, kita kenalan dulu nih. Aku, Kansa Haura yang akan menemani kalian pada hari ini. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang relate buat anak muda zaman sekarang, yaitu penyakit mah di usia muda, kebanyakan ngopi atau kebanyakan stres. Banyak banget nih teman-teman yang ngeluh perut perih, mual atau kembung, tapi tetap aja ngopi 2 kali sehari, makan gak teratur, dan hidupnya penuh tugas serta deadline. Biar gak cuma nebak-nebak, hari ini aku udah bareng sama teman aku sekaligus calon ahli gizi kece, Kak Naura Aulia Safitri, mahasiswi gizi yang juga aktif ngasih edukasi pola makan sehat. Halo Kak Naura, apa kabar? Halo juga Kansa, aku baik, senang banget bisa ngobrol bareng hari ini. Topiknya menarik banget sih, karena sekarang banyak banget anak muda yang kena mah tanpa sadar. Iya bener banget, aku juga salah satunya. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi Kak Naura, sebenarnya mah itu penyakit apa sih? Kok kayaknya sekarang banyak banget yang ngalamin? Nah, bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi, mah itu sebenarnya istilah umum, bukan satu penyakit spesifik. Secara medis, mah bisa berarti gastritis, yaitu peradangan pada dinding lambung. Dispepsia, yaitu rasa nggak nyaman di perut bagian atas, kayak kembung, mual, cepat kenyang. Dan yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi, istilah mah itu kayak payung besar dari berbagai gangguan lambung. Oh, jadi nggak heran ya kalau gejalanya bisa beda-beda tiap orang. Tapi kenapa sih anak muda sekarang banyak banget yang kena mah? Penyebabnya ada banyak faktor, tapi yang paling penting itu gaya hidup. Banyak anak muda yang makan gak teratur, ngopi berlebihan, kurang tidur, dan tentu aja stres. Menurut data Kemenkes dan laporan WHO, angka kejadian gastritis di Indonesia diperkirakan mencapai 40,8% dari total populasi. Wah, setengahnya ya. Berarti gaya hidup cepat dan instan ini benar-benar berdampak ya? Iya banget, lambung tuh organ yang sensitif, dan kalau kita cuekin, sinyalnya terus-menerus bisa berujung ke gangguan yang lebih serius. Oke, pertanyaan klasik nih. Sebenarnya yang lebih bahaya itu kebanyakan ngopi atau kebanyakan stres? Dua-duanya bisa jadi biang keladi. Kopi, terutama yang tinggi kafein, bisa merangsang produksi asam lambung. Kalau diminum saat perut kosong atau terlalu sering, dinding lambung tuh bisa iritasi. Tapi stres juga sama bahayanya. Saat stres, tubuh kita memproduksi hormon kortisol dan juga adrenalin, yang bikin produksi asam lambung meningkat dan sistem pencernaan itu jadi kacau. Wah, pantesan pas UTS atau nugas lembur mah gampang kambuh ya. Duet maut banget tuh. Stres dan kopi. Betul banget. Dan seringnya kita minum kopi justru karena stres. Jadi makin lengkap deh siklusnya. Makanya penting banget untuk tahu batas konsumsi kopi. Maksimal 1-2 cangkir per hari dan jangan diminum sebelum makan. Jadi bukan dilarang total, tapi harus kenal batas tubuh sendiri ya. Kalau pengen tetap ngopi aman, bisa pilih kopi low acid atau dicampur susu rendah lemak, gitu. Nah, itu dia. Dan satu lagi, hindari kopi instan yang banyak gula dan creamer, karena itu bisa memperparah keluhan lambung juga. Kalau mah dibiarkan, efeknya bisa sejauh apa sih? Dalam jangka pendek, jelas bikin gak nyaman, mual, perih, gampang lemas, dan sulit fokus. Tapi dalam jangka panjang bisa lebih serius, luka lambung, anemia akibat perdarahan kecil di lambung, dan kalau terus berulang, itu bisa meningkatkan resiko kanker lambung. Ih,
serem juga ya. Aku kira cuma nyeri biasa doang. Iya, makanya jangan dianggap sepele. Kadang kita bilang masuk angin, padahal itu tanda mah kambuh. Kalau udah sering kambuh, harus segera konsultasi ke dokter ataupun ahli gizi. Dan tadi kamu sempat bilang juga soal stres. Emang seberapa besar sih pengaruh stres ke lambung? Besar banget pengaruhnya. Kalau lagi stres, tubuh kita otomatis tegang dan aliran darah ke lambung itu jadi berkurang. Akibatnya asam lambung bisa naik dan bikin perut terasa perih. Jadi penting banget nih buat jaga diri. Cukup istirahat, olahraga ringan, atau luangkan waktu buat diri sendiri biar gak gampang stres. Nah, ini yang paling penting. Gimana cara biar kita bisa mencegah mah dan menjaga lambung tetap sehat? Ada beberapa langkah sederhana tapi efektif banget nih. 1. Makannya tuh harus teratur. Jangan biarkan perut kita kosong terlalu lama. Makan tiap 3-4 jam, meski kadang cuma roti gandum ataupun pisang. 2. Kurangi makanan yang pemicu, kayak pedas, gorengan, dan kopi berlebihan. 3. Jangan langsung rebahan setelah makan. Tunggu minimal 2 jam sebelum tidur. 4. Kelola stres lewat olahraga ringan, meditasi, atau ngobrol dengan teman. 5. Cukupi cairan dan tidur juga cukup. Setuju banget. Kadang kita mikir self-care itu skincare. Padahal makan teratur juga bentuk sayang diri sendiri ya. Tubuh tuh selalu ngasih sinyal, tinggal kita mau dengerin atau enggak. Oke, Kak Naura. Sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Aku bakal bacain mitos faktanya, nanti Kak Naura bisa jawab secara cepat dan singkat. Oke, siap banget nih. Nomor 1. Kalau mah lebih baik puasa total dulu. Mitos. Justru kalau lambung kosong, asam makin naik. Makanlah porsi kecil tapi sering. Oke, selanjutnya nomor 2. Kopi harus dihindari selamanya. Mitos. Boleh kok, asal kita tahu batasannya dan jangan diminum sebelum makan. Oke, untuk nomor 3, stres bisa bikin mah kambuh. Fakta banget nih, karena hormon stres itu bisa tingkatkan asam lambung. Yang terakhir, nomor 4, kalau mah kambuh cukup minum air putih aja. Setengah benar. Air itu bisa bantu buat netralisir sementara, tapi penyebabnya tetap harus diatasi. Nah, itu tadi mitos dan fakta yang banyak beredar di sekitar kita. Sobat Gizi harus bisa lebih selektif lagi dalam menerima informasi ya. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Jadi, intinya mah di usia muda itu nyata banget, tapi juga bisa banget dicegah asal kita mau jaga pola makan dan kelola stres. Betul banget. Kuncinya cuma satu, kenali tubuh sendiri. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli. Nah, buat pendengar, aku punya challenge kecil nih. Selama 7 hari ke depan, catat kapan kamu makan, ngopi, dan kapan perutmu terasa nggak nyaman. Siapa tahu kamu bisa nemuin pola pemicu mah kamu. Dan kalau jika ada hal menarik, boleh banget kalian share di Instagram Story dan tag podcast Gizi Santai. Siapa tahu kita bisa bahas di episode berikutnya. Mantap banget, terima kasih Kak Naura udah sharing hari ini. Semoga obrolan ini bikin kita semua lebih peduli sama lambung. Sama-sama Kak Kansa, semoga Sobat Gizi semua makin sayang sama diri sendiri ya. Bye-bye and stay healthy Sobat Gizi.